Hari ini kita akan membahas materi di tema 6, subtema 1, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran 4 kali ini yaitu PPKN menjelaskan tentang keragaman fisik, ras, dan suku bangsa. Yang kedua, bahasa Indonesia menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi. Yang ketiga yaitu IPS menjelaskan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pertama, kita akan mempelajari PPKN tentang keragaman ras dan suku bangsa di Indonesia. Keragaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh kedatangan bangsa asing di wilayah Indonesia. Pengaruh kedatangan bangsa asing ini terhadap keragaman masyarakat Indonesia tampak jelas pada keragaman ras. Keragaman ras itu berkaitan dengan ciri-ciri fisik, sedangkan keragaman suku bangsa adalah kesatuan masyarakat atas dasar kesamaan ciri-ciri fisik, bahasa, budaya, dan tempat tinggal. Ciri fisik yang paling tampak hingga mudah untuk membedakan antara suku yang satu dengan suku yang lain adalah warna kulit. Masyarakat Indonesia ada yang berkulit hitam dan berkulit putih. Meskipun berbeda warna kulit, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun tanpa mempermasalahkan perbedaan yang ada. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia seperti berikut ini. Yang pertama adalah ras Melanesoid yang mendiami daerah Papua, Pulau Aru di Maluku, dan Pulau Kai di Kepulauan Maluku. Kemudian ada ras Negroid, antara lain orang Semang di Semenanjung Malaka dan orang Nikopsi di Kepulauan Andaman. Yang berikutnya adalah ras Swedoid. Ras Swedoid ini antara lain orang Sakai di Siak Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, orang Tomuna di Pulau Muna, orang Enggano di Pulau Enggano, dan orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Yang berikutnya adalah ras Mongoloid. Ras Mongoloid ini dibedakan atas dua golongan, yaitu ras Proto-Melayu atau Melayu Tua. Antara lain adalah suku Batak di Sumatera Utara, suku Toraja di Sulawesi Selatan, dan suku Dayak di Kalimantan Barat. Lalu ada ras Deutero-Melayu atau Melayu Muda. Antara lain suku Bugis di Sulawesi Selatan, Madura, Jawa, dan juga Bali. Ras yang berikutnya adalah ras Asiatik Mongoloid, seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Ras ini tinggal menyebar di seluruh Indonesia, tetapi ada juga yang mendiami daerah tertentu. Nah, yang terakhir adalah ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid ini adalah orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Ras ini juga menyebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas pelajaran bahasa Indonesia tentang menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi. Menjelaskan makna puisi adalah menjelaskan maksud atau isi yang terkandung dalam puisi. Nah, dalam menjelaskan makna puisi ini harus dilakukan sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya. Hal ini dikarenakan setiap orang itu memiliki cara memaknai puisi yang berbeda-beda. Ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan dalam memaknai puisi yang sudah kita bahas di pembelajaran 3, yaitu 1. Membaca puisi dengan seksama. Yang kedua, bacalah setiap baris dan bait dengan cermat. Yang ketiga, catatlah hal pokok yang disampaikan dalam puisi tersebut. Lalu yang keempat,
susun dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Terakhir, kita akan bahas materi IPS tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Selain sumber daya alam yang dapat diperbarui, masyarakat Indonesia juga memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya yaitu barang-barang tambang seperti batu bara, timah, bauksit, minyak bumi, dan nikel. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dilakukan melalui kegiatan penambangan. Nah, kegiatan penambangan biasanya dilakukan di daerah perbukitan, sungai, dan juga lepas pantai. Tujuan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah untuk memenuhi beragam kebutuhan masyarakat, yaitu yang pertama adalah minyak bumi. Nah, pemanfaatan minyak bumi ini sebagai aftur untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor, dan parafin untuk bahan pembuat lilin. Yang kedua adalah batu bara. Batu bara ini pemanfaatannya untuk bahan bakar industri dan rumah tangga. Yang berikutnya adalah biji besi. Nah, biji besi ini pemanfaatannya adalah sebagai bahan pembuat peralatan rumah tangga. Yang berikutnya adalah bauksit. Pemanfaatannya sebagai bahan dasar pembuatan aluminium. Kemudian emas dan perak itu sebagai bahan baku perhiasan. Kemudian yaitu adalah marmer. Marmer itu sebagai bahan bangunan rumah ataupun gedung. Berikutnya adalah belerang. Belerang ini bermanfaat sebagai campuran bahan pewarna dan bahan baku pembuat korek api. Nah, yang terakhir adalah nikel. Nikel itu bermanfaat sebagai bahan pelapis besi agar tidak mudah berkarat. Kesimpulan dari materi kita pada pembelajaran 4 ini adalah yang pertama, PPKN tentang keragaman ras yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia yaitu cara menentukan isi puisi, yaitu dengan membaca puisi dengan seksama dan berulang-ulang. Yang ketiga, yaitu IPS tentang pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui bagi kehidupan manusia.